adik-adik, karena kita sudah memasuki minggu ketiga Advent, kita angkat satu pujian, satu lilin bait yang ketiga. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali nih adik-adik bisa kembali bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan Anak. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita nih. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sangat senang dengan puji-pujian. Kalau begitu kita angkat satu pujian, pujilah nama Tuhan. Berdiri ya, kita nyanyi dengan semangat. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ikuti kakak berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Sampai saat pagi ini. Ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah. Biarlah Kau berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan ya. Masih berdiri ya, masih bersemangat. Kita mengangkat pujian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tetap bersemangat ya. Sebelum kita bermazmur, adik masih ingat kan lagu 5 roti dan 2 ikan? Masih ingat ya? Kalau gitu kita nyanyi lebih semangat. Musik.
Yang sudah ada, kita buka dari Mazmur pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Nah, kalau ulang sekali lagi ya, Mazmur pasal yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Kita baca secara bermazmur ya adik-adik. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telampap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Oke adik-adik, tadi kita sudah bermazmur nih. Nah sekarang kakak nanya, adik-adik punya sobat yang paling setia nggak? Kira-kira siapa ya sobat kita yang paling setia? Tuhan Yesus. Benar sekali, sobat kita yang paling setia sama kita adalah Tuhan Yesus nih adik-adik. Kalau begitu kita angkat satu pujian, ada satu sobat. Berdiri ya, kita nyanyi sambil bersemangat. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan Yesus sudah menghibur hati kita nih. Sekarang tiba saatnya kita menghibur dia. Jadi kita jangan pernah lelah ya untuk menghibur dia. Jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau begitu kita mengangkat satu pujian, jangan lelah. Tetap bersemangat ya.
selamat hari Minggu. Ketemu dengan Kak Yeni sebagai PF kita hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harusnya ngapain dulu? Berdoa. Iya. Nah, yang bawa doa dan juga yang membaca Alkitab hari ini, kakak dibantu oleh adik Mita dan adik Belda. Kakak persilakan untuk adik Mita dan adik Belda. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami untuk beribadah online. Berkati ibadah ini berawal dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus haleluya, amin. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan bunga seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Allah, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata-mata orang buta dicelikan dan telinga orang-orang tuli dibuka. Di waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab air mata memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka.
kedukaan dan kesah akan menjauh. Terima kasih untuk adik Mita dan adik Belda udah membawakan doa dan baca Alkitab untuk kita dengarkan hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Tadi adik-adik lihat nggak kakak-kakaknya nyalain 3 lilin? Tahu nggak itu apa artinya 3 lilin? 3 lilin itu menandakan masa Advent. Masa apa? Advent. Iya, masa Advent. Nah, adik-adik mau tahu nggak arti lilin-lilin itu apa ya? 3 lilin itu. Nah, lilin yang pertama itu warna ungu tua. Warna ungu tua itu mengartikan pengharapan. Nah, yang minggu pertama itu ungu tua, maksudnya pengharapan. Kita itu harus berharap sama Tuhan, dan juga dalam penantian kita mau kedatangan Tuhan, kita harus bertobat. Adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus datang, kira-kira Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang yang mau bertobat atau yang nggak mau bertobat? Nah, pasti yang mau bertobat kan? Nah, adik-adik, di minggu pertama kemarin kita itu harus menantikan Tuhan dengan pengharapan, dengan cara kita bertobat. Gak boleh nakal-nakal lagi, gak boleh melawan orang tua, gak boleh malas-malasan berdoa, adik-adik. Nah, untuk minggu kedua Advent adalah warna ungu muda. Warna ungu muda artinya kesetiaan. Nah, kesetiaan itu dalam menanti Tuhan Yesus nih. Untuk di tanggal 25 kita menunggu Tuhan Yesus lahir, kita itu harus setia, percaya sama Tuhan, tetap berdoa, nggak boleh putus-putus berdoanya, dan harus rajin untuk beribadah PA. Nah, yang ketiga adalah minggu ini adik-adik, warnanya merah jambu. Warna apa? Iya, merah jambu, artinya sukacita. Nah, karena sebentar lagi kita mau merayakan hari Natal, kita harus bersukacita adik-adik. Jadi kita tadi minggu pertama udah tobat, minggu kedua kita setia untuk selalu memuji Tuhan, dan minggu ketiga kita harus sukacita dalam menunggu Tuhan Yesus lahir. Jangan lupa ya, minggu pertama warna ungu tua, minggu kedua warna ungu muda, minggu ketiga warna merah jambu. Oke adik-adik, nah dari lilin-lilin itu berkaitan loh adik-adik dengan firman Tuhan hari ini. Tahu nggak adik-adik, dalam kitab Yesaya minggu ini, dari Yesaya 35 itu menceritakan tentang bangsa apa? Bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda yang udah mengecewakan Tuhan. Waduh, kenapa lah mereka mengecewakan Tuhan? Nah, mereka itu mengecewakan Tuhan karena apa? Mereka nggak setia loh adik-adik sama Tuhan. Mereka mencuri, mereka suka membunuh, mereka suka menindas orang lemah dan orang miskin. Aduh, adik-adik mau nggak kayak orang Yehuda? Jangan mau ya, nggak mau. Karena apa? Pasti Tuhan kecewa. Tapi adik-adik, Nabi Yesaya datang ke bangsa Yehuda. Nabi Yesaya bilang, kalau kalian mau bertobat, Tuhan akan mengampuni kalian. Tuhan akan mengubah dosa kalian menjadi kesucian. Tuhan akan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Nah, saat itu Nabi Yesaya sudah mengingatkan, kalau bangsa Yehuda, kalau mau bertobat, Tuhan menyelamatkan. Nah, adik-adik mau juga nggak kayak bangsa Yehuda diselamatkan Tuhan dari dosa? Mau kan? Mau. Oke, nah kakak punya 2 gambar adik-adik. Kakak mau tunjukkan gambar yang pertama di sebelah, boleh dilihat. Nah, gambar pertama ini adalah gambar padang gurun yang gersang, kering, panas. Tumbuh-tumbuhan pun cuma dikit. Ada yang tumbuh di padang gurun ini adik-adik. Waduh, kira-kira air ada nggak ya? Di situ banyak nggak air ya? Pasti nggak ada ya. Adik-adik kalau ditanya mau nggak liburan ke situ? Mau nggak ke tempat tanah yang gersang kering dan nggak ada air kayak gitu? Nggak mau kan? Iya. Nah, oke. Sekarang Kak tunjukkan perbandingan gambar kedua. Nah, ini dia gambar yang kedua. Adik-adik boleh lihat gambar yang kedua. Ini gambarnya itu taman bunga yang indah, banyak bunga warna merah, kuning, dan rumput hijau. Ada sungainya. Bagus ya adik-adik. Kalau adik-adik tanya, mau nggak liburan ke taman bunga kayak gitu? Mau kan?
Nah, kakak juga mau dong kalau liburan ke taman bunga yang indah seperti itu, sejuk, segar, banyak bunga, banyak pohon. Nah, adik-adik, dari gambar yang kedua ini, Tuhan Yesus itu mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus bisa loh mengubah yang gambar ini. Yang pertama, gambar padang gurun yang kering menjadi gambar yang kedua, gambar apa? Taman bunga yang indah dan segar. Nah, adik-adik gak usah khawatir, adik-adik gak usah takut. Kalau kita berbuat dosa, kita harus bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, hapuskan dosaku, aku udah nakal sama kakak tadi. Nah, kayak gitu adik-adik. Itu contohnya kita mau bertobat dan mengakui kesalahan kita. Biar apa? Biar Tuhan menyelamatkan kita dan mengubah situasi kita yang buruk, yang nakal-nakal ini menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, selain itu kakak mau kasih satu contoh lagi. Tahu nggak pengemis buta yang Tuhan sembuhkan jadi bisa melihat? Tahu nggak cerita itu? Nah, kakak tunjukkan, ini gambarnya. Nah, jadi pengemis ini dia menunggu, dia mendengar dari teman-temannya kalau Tuhan Yesus mau datang, tapi dia nggak bisa melihat adik-adik. Nah, jadi akhirnya Tuhan Yesus datang menemui pengemis buta itu. Lalu Tuhan Yesus memberkati, mengurapi dan mengusap mata orang buta itu. Tahu nggak apa yang terjadi adik-adik? Orang buta itu berdiri dan berjalan. Orang buta itu akhirnya bisa melihat kembali karena pertolongan Tuhan. Adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus ya, hebat banget, bisa menyembuhkan orang yang buta menjadi bisa melihat. Adik-adik kira-kira bisa nggak membuat orang yang nggak bisa melihat nih jadi bisa ngelihat? Nggak bisa, kakak juga nggak bisa, adik-adik nggak bisa. Yang bisa itu cuma Tuhan. Nah, adik-adik, dari contoh gambar-gambar yang tadi, dari padang gurun, terus bangsa Yehuda dan juga orang buta, itu bukti kalau Tuhan Yesus itu sanggup dan mampu menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus itu bisa mengubah situasi buruk kita ini adik-adik menjadi baik, bisa mengubah kita yang nakal, yang suka melawan menjadi anak yang baik. Begitu juga untuk adik-adik. Mau kan diselamatkan Tuhan Yesus dari dosa? Mau kan nanti saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membawa kita ke surganya yang indah? Mau kan? Nah, mau. Kakak juga mau loh adik-adik, bukan cuma adik-adik. Nah, oleh sebab itu caranya gimana biar Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa? Gimana kira-kira? Coba sebutkan 3 contohnya gimana? Yang pertama gimana? Yang kedua? Ya, yang ketiga? Nah, adik-adik, kalau menurut kakak yang pertama itu adik-adik harus bertobat dulu. Adik-adik dan kakak harus mau bertobat, mengakui kesalahan kita selama ini kepada Tuhan. Terus yang kedua, kita itu harus rajin berdoa, nggak boleh putus-putus, nggak boleh sekarang berdoa, terus nanti nggak mau lagi berdoa, terus berdoa lagi, nggak boleh gitu, harus terus-terusan berdoa. Terus yang ketiga apa? Harus rajin beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, begitu adik-adik, biar kita mampu diselamatkan Tuhan dari dosa. Jadi adik-adik jangan lupa ya, masa Advent adalah masa penantian Tuhan. Jadi adik-adik jangan lagi ya berbuat nakal, harus mau bertobat lagi ya, harus mau jadi anak yang baik lagi ya. Oke? Demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik dan kakak dapat melakukan firman Tuhan agar jadi anak yang baik dan menanti pengharapan dari Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau kasih aktivitas online. Aktivitas online. Iya, jadi adik-adik nggak perlu lagi nanti ngerekam ya. Kita menjawab pertanyaannya saat ini juga. Nah, kakak mau adik-adik siapkan Alkitabnya. Alkitabnya masih dipegang kan? Belum dikemana-manain kan? Buka Alkitabnya di Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 35 ayat 10. Ayo buka. Nah, kakak siapkan ayatnya di sini ya.
Di bawah ini ya. Nah, tahu nggak kalau udah di bawah ini ada titik-titik kita ngapain? Mengisi titik-titik. Nah, jadi adik-adik, aktivitas online kita sekarang mengisi ayat Alkitab yang titik-titik kosong itu kita isi, kita satukan. Nah, udah siap Alkitabnya? Udah? Nah, oke, kita buka dari Yesaya 35 ayat 10. Untuk kalimat pertama. Dan orang-orang yang apa isinya? Apa isinya? Ayo. Ia dibebaskan. Yang kalimat kedua kita lanjutkan. Tuhan akan pulang dan masuk. Yang kedua apa? Titik-titiknya ayo. Dan masuk ke Sion. Oke. Dan yang ketiga, kalimat ketiga, dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita, titik-titik, apa isinya adik-adik? Yang ketiga apa jawabannya? Apa? Menjauh? Bukan. Abadi. Iya. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kalimat yang keempat di bawah ini. Kegirangan dan sukacita akan menjauh. Salah kakak. Akan memenuhi. Oke, kalimat kelima akan memenuhi mereka. Kalimat kelima yang di bawah, kedukaan dan keluh kesah akan, ayo lihat. Iya, memenuhi. Oke, kita baca sekali lagi. Kita sambungkan semua ayatnya ya. Dan orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, hebat adik-adik, bisa mengisi titik-titik. Nah, intinya apa? Tentang sukacita, tentang pengharapan menanti Tuhan dengan apa? Sukacita. Nah, jangan lupa minggu ketiga, minggu Advent adalah artinya sukacita. Demikian aktivitas online kita hari ini. Makasih adik-adik sudah mau menyelesaikan aktivitas online sama kakak. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, kita sekarang mau merespon firman Tuhan hari ini dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Kita nyanyi sama-sama ya. Seperti biasa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Nah, nanti dititipkan ke papa mama atau tante yang akan beribadah di hari Minggu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahan
Nah, adik-adik, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan. Kita mau berdoa, doa persembahan kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan berkati firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kiranya kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati juga persembahan kami agar jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah PA kami selanjutnya. Tuhan berkati kakak-kakak layan, Tuhan berkati adik-adik lain yang akan mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu selanjutnya. Berikan kepada kami semua hikmat dan kesehatan agar kami dapat memuji-muliakan nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, berkat dari Tuhan agar mereka dapat menjalani setiap kegiatan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga masa-masa Advent kami dalam minggu-minggu ini. Berkati kami adik-adik lain dan kakak-kakak lain agar mau jadi anak orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang penuh pengharapan dan melakukan firman Tuhan. Dan kami menantikan sukacita hari kelahiran Tuhan di tanggal 25 Desember nanti. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap rencana kami dalam menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa hanya melalui nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah hari ini nih. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian terakhir ya, Jalan Serta Yesus. Sambil berdiri, sambil bersemangat ya nyanyinya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jadi kita udah selesai ya mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang ibadahnya akan berakhir adik-adik. Tapi minggu depan tetap ibadah ya. Kita tetap ibadah online. Adik-adik jangan lupa minggu depan untuk tetap ibadah online. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan, memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesai saat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami adik-adik layan, kakak layan untuk melakukan firman Tuhan. Yaitu kami harus menjadi orang yang penuh pengharapan, agar kami menjadi orang yang mau bertobat dan memuji muliakan Tuhan. Dalam penantian kami menanti kedatangan Tuhan, dan juga menanti hari kelahiran Tuhan di tanggal 25 Desember nanti. Tuhan berkati kami agar dapat melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan, tapi melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya kegiatan kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai kami, memberkati kami, juga keluarga kami. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa, hanya melalui nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
adik-adik. Selamat Minggu Advent yang ketiga ya. Sampai ketemu di hari Minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Dah.